Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Jamaah Surah Babul Jannah dan juga warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Seperti biasa, kita lanjutkan setiap hari Ahad ini dengan kajian, khususnya kajian fikih dan lebih khusus kelanjutan dari pembahasan yang Ahad yang lalu. Ini masalah kurban, ya, karena bagian dari persiapan kita dan sekaligus menjadi motivasi, karena hari ini tanggal 29 Syawal, ya, mungkin besok udah masuk atau lusa udah masuk Zulqa'dah 1 bulan, udah masuk Zulhijjah. Sudah bisa berniat untuk berkurban. Nah, tema kita pada hari ini adalah syurutul udhuhiyah. Jadi syaratnya, ya, syurutu ijabil udhuhiyati aw sunnatiha. Artinya kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena beliau berpendapat bahwa kurban itu bagi orang yang mampu adalah wajib, maka disebutkan syarat wajibnya. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa itu adalah sunnat muakkad, sehingga disebutkan ya syarat disunat muakkadnya berkurban. Nah, apa yang menjadi syaratnya sehingga menjadi wajib atau disunatkan? Ya, pertama memang adalah al-qudratu 'alaiha, yaitu mampu. Nah, bagaimana ukuran mampu untuk bisa berkurban? Nah, di sini pandangan para ulama berbeda-beda. Pertama, ada yang menyebutkan bahwa wal maqsudu bil qudrati indal hanafiyah wal yasaru, ya, ayat yasaru al fitrah. Jadi ada yang menyebutkan bahwa misalnya dalam pandangan Abu Hanifah ini, yaitu ya punya kelapangan, maksudnya punya kemampuan sebagaimana kemampuan pada masa kita mengeluarkan zakat fitrah itu, di mana pada hari itu kita sudah punya kelebihan, sehingga pada saat itu kita ya boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, begitu juga pada orang yang sudah punya kelebihan, ya, di masa-masa Zulhijjah ini, itu boleh berkurban. Nah, kalau di sini ada yang menyebutkan wa huwa yakuna, ya, malikan, ya mi'atai dirhamin alladzi huwa nisabuz zakat. Jadi ada yang menyebutkan bahwa kalau dia sudah memiliki harta kekayaan, yaitu senisab, ya, namanya senisab itu kalau dalam ukuran hari ini mengikuti pandangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, kalau kita punya harta kekayaan senilai emas 85 gram, maka itu sudah masuk, ya. Nah, tinggal dihitung saja. Kalau misalnya hari ini emas per gram harganya sekitar 1 jutaan, saya lihat beberapa waktu yang lalu itu di
emas antam itu nikah tambang ya, itu 1.050.000 lah, pokoknya sekitar situlah itu harga emas per gram. Nah kalau kita bulatkan saja katakanlah 1 juta, nah 1 juta dikali 85 sama dengan 85 juta. Nah kalau ada orang punya harta kekayaan yang senilai dengan 85 juta, maka itulah namanya nisab zakat. Artinya dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Pada saat yang bersamaan juga sudah dalam pandangan Abu Hanifah wajib berkurban. Dalam pandangan mayoritas ulama seperti mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, maka itu disunat muakkadkan untuk berkurban karena sudah lebih dari itu. Nah, itu ada yang menyebutkan ukurannya mampu adalah kalau sudah sampai senisab. Inilah pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya. Atau dia punya kemampuan yang setara dengan atau lebih dari apa yang dia miliki ya, mulai dari kepemilikan tempatnya, kemudian kepemilikan kebutuhan sehari-harinya, dan ketika dia berkorban tidak mengganggu. Nah itu. Nah, kalau dalam pandangan Imam Malik, wal qadiru alaihi dal malikiyah huwa alladhi la yataju ila thamaniha li amrin darurin fi amhi ya walau istata'a ayastadina istadana ya. Jadi kalau dia tidak membutuhkan lagi uang yang lainnya, itu artinya punya kelebihan dari kebutuhan pokok pada tahun itu, bahkan lau istata'a yastadina, seandainya dia berhutang, dia pergi mencari pinjaman untuk berkorban, itu boleh untuk mengambil pinjaman orang lain. Yang penting diyakinkan bahwa dia bisa membayarnya. Karena kalau dia berkorban tidak mempengaruhi kebutuhan pokoknya karena sudah lebih dari itu. Jadi yang dia keluarkan itu sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Nah begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i, hampir semuanya sama ini, bahwa punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya ya, yang meliputi baik pada khususnya pada hari Yaumil Aid dan 3 hari sesudah itu. Nah inilah yang menjadi ukuran. Jadi istilahnya adalah mampu, sebagaimana yang dalam hadis yang kita sampaikan kemarin itu, mau wajada asatan walam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa yang mempunyai saatan ya, keluangan, artinya kemampuan tapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Nah, itu yang hadis yang dipakai Imam Abu Hanifah untuk menunjukkan bahwa berkorban ini adalah wajib. Dalam pandangan ulama lain sunnah muakkad karena ada ancamannya. Yang kedua adalah syurutus sihhatil udhiyah, ya syarat sahnya. Kalau tadi ini syaratnya sehingga diwajibkan atau disunatkan. Nah kalau syarat sahnya ini yang diperhatikan ini karena mempengaruhi keabsahan dan tidaknya. Ini terutama pengelola ini. Mana palipnya? Mana palipnya? Yang pertama, salamatul hayawani al-mudhabihi minal uyubi al-fahishati. Jadi pertama itu ya selamat dari hewan-hewan itu selamat dari kecacatan yang fatal. Ya allati tudi'adatan ila naqsil lahmi au tadur bisihah. Nah, jadi hewan yang mau dikurbankan itu benar-benar sudah dipastikan aman. Ya, aman. Artinya betul-betul sehat, aman dari kecacatan. Kecacatan itu yang mempengaruhi terhadap ya berkurangnya dagingnya, naqsil lahmi. Atau tadur bisihah. Yaitu kalau dagingnya kita makan
itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Artinya merusak kesehatan. Jadi, nah ini urusannya nih dokter hewan. Tapi kalau kita sih sekarang kan ada dian itu dari kehewanan biasa. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu pergi dicap, ada di stempel-stempel itu, sehingga orang yang membeli hewan kurban itu tidak ragu-ragu. Ya, tapi mudah-mudahan tahun ini tidak muncul lagi isu kalau dulu kan ada itu apa namanya itu yang kukuan itu, apa yang kemarin namanya itu tahun-tahun lalu itu penyakit kuku itu yang kemudian orang ragu-ragu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi sehingga aman. Ya, kalau uyubil arba'ah al-muttafaqi ala kauniha mani'atan minal ad-duhiyah. Jadi seperti ada 4 cacat yang disepakati oleh para ulama bahwa itu bisa menjadi penghalang untuk dikorbankan. Pertama, wahia al-aur al-bayyin, yaitu hewan yang buta. Jadi periksa matanya nih. Tapi al-aur al-bayyin, buta yang betul-betul buta. Ya, jelas sekali kebutaannya. Tapi kalau mungkin sedikit tidak terlalu jelas butanya ya, mungkin apa sih, rabun ya. Kalau ini al-bayyin wal mardul bayyin, yaitu ya hewan yang benar-benar sakit, ya sakit parah ya. Yang ketiga wal arj ini artinya pincang. Jadi kalau dia pincang itu jangan. Yang keempat wal ajifu. Ya, ajifun ini sangat kurus. Jadi boleh dikata tidak ada lagi dagingnya, tinggal tulang-tulangnya. Itu salah satu tandanya tidak boleh. Ini ada 4 yang disepakati oleh para ulama untuk tidak boleh dikurbankan. Ya, walaupun umurnya sudah cukup, tetapi ini persyaratan. Karena tujuan untuk berkorban ini tidak tercapai. Ya, kalau apalagi kalau penyakitan, pincang, karena itu pasti dagingnya berkurang atau mempengaruhi kesehatan orang yang memakannya. Jadi pala tajzi al-aur al-bayyin, artinya tidak boleh berkurban dengan hewan yang jelas buta, jelas sakitnya sangat parah, pincang, ya, ataupun sangat kurus. Nah, kecuali jadi kalau misalnya kita kan jauh-jauh hari sudah membeli hewan, biasanya kita di Pontianak ini panitianya kan mengambil hewan itu di hari-hari menjelang ya. Jadi katakanlah mungkin 2-3 hari lah, karena kalau diambil ke sini nanti kurus pula karena tidak ada yang ngurus kan. Dulu ada yang nanya sama saya, Ustaz gimana ini, kita udah bayar udah penuh, begitu diantar dari pemiliknya dibawa ke sekitar masjid, dalam perjalanan karena kambing banyak ini itu di atasnya airnya pincang. Dalam perjalanan satu. Yang kedua, ketika kita dipelihara di situ, tahu-taunya ya mungkin karena hewannya banyak di situ, bermain tanduk-tandukan apa segala, itu patah dan seterusnya. Nah kalau yang begitu karena di luar dari tidak ada unsur kesengajaan dan kita tidak tahu, apalagi udah menjelang, itu tidak apa-apa. Karena pada waktu dibeli orang yang berkorban itu sudah berniat. Nah kecuali kalau memang ada unsur kesengajaan, ya yang dimaksud ini sebelum kita berkorban, ya kita membelinya mencari-cari yang paling kurus, itu yang dimaksud. Tapi kalau sudah dalam proses kemudian datang suatu musibah yang di luar dari kemampuan dari pengelola, itu dia aja. Ya. Kecuali kalau yang betul-betul ya betul-betul sakit parah menurut keterangan dokter hewan, ya jangan. Yang kedua, qaunut tadhiyah fi waqtin makhsus. Jadi hewan yang dikorbankan itu adalah berdasarkan sesuai dengan waktunya, ya sesuai dengan waktunya. Kalau
waktu di kalangan ulama, menurut para ulama terutama dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai selama ini, ya pada hari Aid, yaitu waktu-waktu yang diperkirakan waktu duha. Ya, kalau kita paling anulah selesai sholat Id dan khutbah. Ya, walaupun ada menyebutkan walaupun belum khutbah kalau sudah sholat. Ya, tapi yang paling aman adalah waktu duha. Ya, waktu duha diperkirakan sudah selesai sholat Id. Makanya kalau sholat Id pada hari Idul Adha ini lebih disunatkan itu awal. Jadi kalau Idul Fitri katakanlah jam 7 atau setengah 8, maka Idul Adha ini kalau boleh setengah 7. Nah, supaya setelah itu penyembelihannya disegerakan. Itu bedanya. Nah, waktu berakhirnya adalah karena dalam mazhab Syafi'i ini adalah hari pertama adalah hari 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, ya berakhir pada setelah asar hari ketiga. Nah, beda dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu Qurannya bukan setelah sholat. Kalau sudah terbit fajar itu sudah boleh. Tetapi bagi orang yang ini di situ di kota yang pergi melaksanakan sholat Id, maka tetap aja dilakukan setelah selesai sholat Id. Nah, waktu berakhirnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu tidak sampai 3 hari tasyrik, karena waktu berkorban itu hanya 3 hari. Hari pertama adalah hari Lebaran 10 Zulhijjah itu ditambah 2 hari setelahnya jadi 11 dan 12 itu dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, itu aja bedanya. Nah, kalau kita mau menghindari di antara dua perbedaan di kalangan pendapat para ulama ini, ya sebaiknya pada hari kedua itu udah dihabiskan segera. Karena kalau mengikuti pandangan mazhab Imam Syafi'i bahwa ya hari ketiga itu sampai ya hari ketiga tasyrik. Ya, jadi hari keempat dihitung dari Idul Adha-nya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah karena waktunya 3 hari, maka ya hari kedua dari tasyrik. Nah, supaya kita aman dari perbedaan pendapat, ya kalau tidak terlalu banyak dihabiskan aja pada hari kedua supaya kita terhindar dari perbedaan pendapat. Ada kaidah usul fikih yang dibangun oleh para ulama mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi kita keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu disunnatkan. Nah, sehingga itu lebih aman. Jadi itu dari segi waktu, ya. Yang kedua, ini pandangan dalam, ya ini biasanya dalam mazhab Imam Malik, ya wastarata al-malikiyatu ayyakuna dzabahu naharan. Ya, kalau dzabaha lailan lam yasih udhiyatu. Nah, ini dalam mazhab Malik ya. Jadi kalau dalam mazhab Malik itu salah satu proses penyembelihannya waktunya itu adalah waktu siang, tidak boleh malam. Beliau mengatakan siapa ya kalau menyembelih hewan kurban di malam hari, ya, itu tidak sah kurbannya. Ya, itu kalau dalam pandangan mazhab Malik. Tapi dalam mazhab yang lain semuanya sih tidak mempengaruhi siang dan malamnya, karena ini berkaitan dengan persoalan teknis. Ya, kalau malam zaman-zaman dulu belum ada lampu, nah itu gelap sehingga dia tidak bisa nanti bedakan ini syaratnya penyembelihan sudah terpenuhi apa belum. Karena syarat sahnya penyembelihan itu, nah ini ada 3 kalau dalam ilmu kehewanan itu ada 3 di sini yang wajib dipotong. Kalau dalam ulama fikih 2.
Jadi ada namanya yaitu tempat bernapas, yang kedua tempat keluarnya makanan, itu uang wajib terpotong. Nah, baru ada kecil-kecil, nah itu disunatkan terpotong semua. Nah kalau malam hari nanti pemotongnya itu tidak bisa membedakan ini cuma darahnya aja keluar berhenti, nah itu dikhawatirkan. Nah, kalau dilakukan pada malam hari, mungkin ini yang dipakai mazhab Malik sehingga dianggap tidak sah. Tapi mazhab yang lain boleh. Apalagi kalau sekarang kan udah banyak lampu ya. Apalagi dalam misalnya ada satu masjid, kalau di Pontianak ini kan penyembelian selalu didentikan di masjid itu sendiri. Nah, panitianya sedikit, hewan kurbannya sangat banyak, jadi tidak bertumpuk di situ. Kan misalnya tidak sempat selesai pada siang harinya, ya berlanjut pada malam karena peralatan lampu sudah sangat bagus. Nah, beda kalau zaman dulu kan belum ada lampunya. Gitu. Nah, di dalam mazhab Imam Malik mensyaratkan pertama Islamul Dzabih. Nah, ini udah sampai pada penyembelih. Ya, orang yang menyembelih itu ya mesti muslim. Itu wajib karena kurban ini adalah ibadah. Nah, salah satu syarat sahnya ibadah itu adalah niat. Nah, karena apalagi penyembelihnya menjadi sah, menentukan sah dan tidaknya. Karena dia menjadi wakil dari seluruh. Kalau kambing kan satu orang dia. Nah, kalau kambing bagi yang mampu, yang berkorbannya, yang menyembelih sendiri. Nah, tapi karena yang berkorban juga takut melihat darah, ya maka serahkan saja kepada orang yang akan menyembelih. Tapi tahu hukum fikih tentang kurban karena dialah yang berniat. Jadi niat berkorban itu pada waktu menyembelihnya. Itu pada waktu menyembelihnya. Nah, inilah pentingnya yang akan menjadi al-gojo karena dia mewakili kita dan dia meniatkan. Nah, walaupun bagi yang bersangkutan pada waktu membeli hewan kurban dan menyerahkan kepada panitia itu sudah berniat. Ya, tapi sebagai betul-betul kurbannya niatnya pada waktu penyembelihan. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang ini. Yang ketiga adalah ya syaratnya bagi syurutul mukallafi bil udhiyah. Syaratnya orang yang berkurban. Nah, syaratnya orang yang berkurban ini ittafaqal fuqaha ala annal matalib bil udhiyah huwa al muslim. Ya, dia muslim. Jadi kalau ada orang mau berkurban tapi bukan muslim, ambil aja. Jadikan dia sebagai korban sosial kemanusiaan. Kan ada banyak. Apalagi yang lagi musim-musim ini ya, apalagi ini caleg ya, ya enggak apa-apa, itu bukti sangat merakyat, sosial, enggak apa-apa, enggak boleh menghalangi kebaikan orang lain. Masalah niatnya atau tidak itu urusan antara dirinya dengan Allah. Kita enggak boleh ambil aja. Ya, tapi sebagai bentuk ibadah, ya orang yang berkurban itu mesti muslim. Yang kedua al-har ini kalau dulu kan ada istilah merdeka ya. Merdeka dulu ada namanya budak. Kalau budak tidak. Ya, kalau sekarang sih tidak ada lagi. Balik. Nah ini jadi kalau ada anak-anak yang di atas namakan itu kalau belum balik jangan ya karena dia enggak. Jadi mesti dia sudah dewasa. Akil, dia sudah cerdas, sehat akal pikirannya. Kalau ada orang yang agak-agak sinting-sinting, tidak normal, jangan dipakai atas nama dia. Orang tuanya aja. Ya, al-mukim, ini dimasukkan al-mukim al-mustatid. Ya, mukim itu orang yang dalam sama dengan mukim puasa ini. Kalau musafir kan tidak wajib. Nah, ya, ini juga perbedaan tapi saya tidak bahasnya. Karena di kalangan ulama lain itu musafir itu karena tidak wajib Jumat bagi dirinya, maka dia tidak wajib untuk berkurban, tapi disunatkan. Tapi ulama lain mayoritas tapi hari ini yang Imam Syafi'i dan lain-lain ya tidak ada bedanya mukim atau musafir, yang penting mustati', yaitu punya kemampuan, itu aja. Ya, itu aja. Jadi itu yang dibahas di sini
musafir ada perbedaan. Tapi sekali lagi mayoritas ulama tidak melihat posisinya sebagai musafir atau tidak, yang penting dia mampu. Nah, kalau anak-anak itu juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau anak-anak itu mungkin karena orang tuanya meninggal dunia, tetapi ada harta warisan yang dianggap mampu. Kalau tadi kan 85 juta sebagai nisabnya, harta warisannya lebih 500 juta dan bahkan lebih dari itu. Walaupun dia anak-anak, hartanya itu diambil untuk kurban untuk dirinya anak-anak itu, karena dilihat dari kemampuannya. Itu ada yang pendapat seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah wa yustaratu li jawaz iqamati tari al mukallaf biha. Ya, pertama ini untuk dihitung nilai dari kurban ini bagi yang berkurban itu pertama adalah niatul udhiyah. Jadi niatnya adalah niat berkurban. Ya, karena di sini dibedakan, ada orang berkurban supaya dia dapat daging. Itu ya kan 7 orang. Kenapa dia berkurban? Ya supaya dapat dagingnya. Nah, itu bukan niatnya korban, tapi niat untuk bisa makan daging. Nah, yang boleh berniat begitu orang-orang yang akan mendapatnya. Tapi kalau berkorban, niatnya adalah tetap udhiyah. Nanti konsekuensi dari berkorbannya itu kan akan dikasih, ya, karena salah satu disunatkan bagi orang berkorban itu adalah makan dari daging yang disembelih itu. Jadi disunatkan fakulu minha, makanlah sebagian dari yang kamu kurbankan itu, baru sebagiannya kamu bagi-bagikan. Nah, itu disunatkan. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan hewan yang dikurbankan bukan karena Allah zaman dulu. Karena dulu kan ada orang bernazar berkurban untuk Tuhan sesembahan yang lainnya. Bagi mereka ini tidak boleh makan. Maka untuk membedakan dari itu, maka keluarlah kebijakan di dalam Islam ini bahwa makan, ya, karena ada keberkahan tersendiri. Ya, kecuali kalau kita berkurban dengan dikirim ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah mu'allaf, situ kantong-kantong pemukiman yang betul-betul dalam setahun tidak pernah makan daging. Nah, kita kirim, nanti di sana dipotong hewannya, ya tidak usah minta dagingnya dikirim ke Pontianak, terlalu jauh. Itu, ya. Jadi, nah, yang kedua, ini juga, tapi kalau kita sinda, mudah-mudahan. Kalau ada orang bernazar yang mengatakan bahwa kalau tahun depan anak saya lulus dari PNS, maka saya bernazar untuk berkurban. Nah, ini bukan lagi sunat, ini sudah wajib. Namanya kurban nazar. Di kalangan para ulama, kalau kita berkurban nazar, maka yang berkurban tidak boleh makan dagingnya. Itu dibedakan tuh. Jadi yang kalau ini kan kurban sunat itu dalam ulama-ulama fikih, tapi saya belum membacanya ini. Tapi dalam ulama fikih itu, dalam fikih Syafi'i, kalau kita sudah bernazar itu dipisahkan tuh. Pisahkan karena itu wajib. Nah, jadi misalnya yang tadi itu, kalau anak saya lulus dari CPNS atau anak saya sembuh dari penyakit, anak saya bebas dari ini, maka tahun depan kalau saya panjang umur dan mampu, saya bernazar untuk berkurban. Nah, kalau sudah tiba waktunya, kurbannya itu adalah kurban nazar dan bukan lagi sunat tapi menjadi wajib. Nah, itu ada konsekuensi hukumnya yang berbeda. Nah, bagi situ tuh hati-hati. Nah, jadi sekali lagi, pertama itu niatnya, ya, betul-betul ya niat untuk kurban lillahi ta'ala. Nah, niatnya ini kita diwakili oleh yang berkurban, bahwa inilah kurban
darimu ya Allah dan akan dipersembahkan untuk Engkau Allah bagi yang sebutkanlah nama itu. Ya, tapi kalau kita sih orang yang sudah profesional lah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu at-tadhiyah, waktu kurban. Tadi sudah dijelaskan, yaitu biasa hari-hari tasyrik, ya, hari kurbannya, kemudian ditambah hari-hari 3 hari selama hari tasyrik. Ya, walaupun perbedaannya tadi itu dalam mazhab Abu Hanifah hanya dihitung mulai terbit fajar sudah boleh, ya, tetapi ulama mazhab lainnya adalah dihitung setelah sholat dan selesai khutbah, berakhir pada ya hari ketiga dari tasyrik. Nah, kalau kita, tapi ini di luar dari kurban, cuma kebiasaan kita itu ada takbir. Nah, kalau takbir ini itu didasarkan pada ayat. Kan ada ayat itu berkaitan dengan ini, wadzukurullaha fi ayyam ma'dudat, maka menyebutlah zikir, ingat Allah pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu yang dimaksud dalam ayat ini adalah 3 hari, yaitulah yang disebutkan zikir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini selama hari tasyrik itu disunatkan karena berdasarkan ayat itu di surah Al-Baqarah. Ya, berapa 221 kayaknya kalau saya tidak salah di situ. Nah, beda dengan Idul Fitri. Begitu selesai sholat Id, itu tidak ada takbir lagi. Jadi itu bedanya. Nah, jadi sebagai syiar Islam di hari Idul Adha ini lebih banyak, ya, karena selain kurban ini adalah syiar, maka berzikir selama waktu hari-hari tasyrik itu juga syiar. Ya, ini berkaitan dengan masalah waktu. Ya, saya kira ini nanti kalau hewan-hewan yang dikurbankan ya no'al hayawan al-munhabihi, ya, hewan-hewan dikurbankan, ya, yaitu bahimatul an'am, yang binatang ternak, mulai dari sapi, kalau kita kan tidak ada unta, bukan ada kerbau, kemudian kambing, kibas, domba yang sudah sampai umur, ya. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa nambah-nambah penguatan kembali lah, karena pada prinsipnya informasi-informasi yang seperti ini sudah setiap tahun, ya, cuma kadang-kadang kan jarang karena waktunya agak lama. Agak lama. Jadi kita hanya mengulangi karena materi yang cocok. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.